Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Boleh oke gerakan dong abang kakak. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita sekarang pakai musik reggae ya. Mari bergembira. Ya, mari kita bergembira, katakan senyum kanan kirinya. Lakukan. Hati yang gembira. Pujian ini bersama. Dan Kita lupakan masalah-masalah yang ada. hati yang gembira adalah obat, hey, seperti obat hati yang senang. Oh, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Oh, hati yang gembira Tuhan senang. Ya. Oh, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya. Kami bersuka cita sebab kami tahu Engkau ada bersama. Ya, mari kita bersuka cita, kita senyum kanan kiri kita. Sekali lagi kita nyanyikan pujian hati yang gembira adalah obat. Mungkin berita sangat buruk yang terjadi di depan mata kita, di telinga kita, media sosial, tapi kita mau bergembira bersama-sama. Ya. Ada Tuhan. Yes. Sekelilingku ada Tuhan, Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yes. Pujian dikatakan. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Oh, oh, Di mana-mana ada Tuhan. dalam hidup ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Oke, abang kakak, saat ini kita akan doa pembukaan. Sebentar. Oleh Bang Pasdi, boleh? Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh kami memuji Engkau ya Tuhan karena kebesaran dan keagungan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau di malam hari ini kami boleh datang untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online BKPAK yang boleh kami laksanakan di malam hari ini. Kiranya Engkau yang berkenan Tuhan atas pujian kami dan ibadah kami ini, Engkau yang berkati setiap penatalayan dan juga jaringan dan Zoom yang boleh kami gunakan agar boleh berjalan lancar dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan ibadah kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam penyembahan dan pujian, saya ingin membacakan firman. Ya. Dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, mari kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan Yesus dahsyat sehingga Dia masih memberikan nyawanya buat kita untuk kita tetap bisa hidup,
untuk saat ini kita tetap masih bisa bernafas, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan pujian. Berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, Semua karena kasih Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari abang kakak yang hadir di saat ini, kita mau biar lagu ini menjadi doa buat kita, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yes, kau rancangkan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Hidup hari Yes Tuhan. semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan. Semua karena kasih-Mu Yesus. Yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Mari kita berterima kasih kepada Yesus. Yesus, Engkau sangat baik. teramat baik bagiku. Mari saat ini kita sama-sama memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sangat baik buat kita. Dia masih memberikan nafas kehidupan buat kita. Dia masih memberikan kekuatan buat kita menjalani hidup saat ini. Itu semua karena berkat Tuhan, bukan karena apapun yang kita punyai. Mari kita nyanyikan pujian. Aku ada saat ini, Semua karena kasih. semuanya karena kasih. Yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya. Terima kasih abang kakak. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari kakak kita, yaitu Kak Trivena Oktariani SE. Silakan Kak. Ya, shalom semuanya. Makasih buat Kak Citra. Ya, sebetulnya mungkin kesaksiannya nggak dengan tema nggak sesuai, cuman saya mau kasih saksian bahwa Tuhan tuh baik gitu. Maksudnya kita tahu semua bahwa Tuhan itu baik, ya gitu kan. Cuman dari kita mungkin cuma tahu Tuhan itu baik tanpa tahu
baiknya seperti apa sih gitu, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi saya bisa bilang, saya tahu bahwa Tuhan itu baik, memang setiap hari saya tahu Tuhan itu baik. Cuman terkadang kita sendiri tidak tahu baiknya Tuhan tuh yang dari sisi mana sih, sampai kita merasakan sendiri, eee, ya memang Tuhan baik gitu. Jadi sedikit cerita, eee, tentang pekerjaan gitu kan. Sebetulnya masuk ke perusahaan ini hanya iseng-iseng gitu kan. Hanya iseng-iseng, beberapa tahun yang lalu iseng-iseng cuman bilang, "Tuhan, aku mau dapat pekerjaan yang memang, Tuhan mau pakai aku untuk pelayanan," gitu kan. Hanya itu gitu. Terus kemudian iseng-iseng, tapi kalau dibilang percaya nggak percaya jalannya lancar banget ya, Bang, Kakak. Lancar banget 5 tahap semuanya aman gitu loh, kayak dibukain jalannya gitu. Saya baru sadar ketika banyak rekan-rekan yang mencoba untuk masuk tuh agak susah gitu tembusnya gitu kan. Terus saya berpikir, "Dad, kenapa?" gitu, "Kenapa saya seperti kayak, ya udah masuk," gitu kan. Terus, sampai dengan, pas masuk di sana pun saya, bilang, "Tuhan, berarti ada rencananya Tuhan loh, kenapa Tuhan, suruh saya ada di sini?" gitu. Terus kemudian, saya bilang, "Saya mau di dalam pekerjaannya saya ini, apa yang sudah saya dapatkan selama saya berkuliah, saya aplikasikan dan saya terima itu gitu, untuk bagikan ke orang lain." Itu singkat cerita saya bilang, "Tuhan, aku mau dong naik jabatan." Hanya iseng gitu, hanya bilang, "Tuhan, aku mau dong naik jabatan." Nah, kayaknya udah cukup deh belajarnya gitu, kayaknya mau mau coba untuk dikasih tanggung jawab yang lebih. Karena kan memang dari POSA, dari BKP kan kita disuruhnya naik-naik gitu kan, jadi pemimpin gitu. Terus saya bilang, "Tuhan, saya mau dong." Kemudian belajar, tapi dari situ, nggak langsung yang instan Tuhan kasih gitu kan. Memang saya bersyukur sekali ketika masuk kuliah diperkenalkan di POSA dan juga ikut sama LTC di Bekapak gitu. Jadi dari level 1, level 2, MTT semua diajarkan bahwa kita harus taat kepada pemimpin kita. Dia bilang gitu kan, mau seperti apapun pemimpin kita, kita harus taat gitu kan. Mau pemimpinnya nyuruh kita ini walaupun kita nggak sependapat sama mereka, ya tapi kita harus tunduk sama otoritasnya mereka gitu. Belajar tentang itu dan belajar bahwa ya memang setiap pemimpin itu mereka punya, penilaian masing-masing dan mereka bertanggung jawab atas hidup, timnya gitu kan. Nah, ketika ada promosi, ditanyain setiap tim, saya mau ambil kesempatan itu, saya bilang gitu kan. Oke, saya ambil walaupun, nggak ada yang membuat maksudnya eee, tidak ada jaminan bahwa saya akan goal gitu ya. Cuman saya belajar bahwa, untuk percaya nggak cuma di mulut gitu, ketika disampaikan di POSA gitu, "Iya kalian harus percaya sama Tuhan," tapi ketika saya tidak lakukan itu kan sama aja tong kosong nyari bunyinya. Jadi saya belajar untuk apa yang saya ucapkan harus saya kerjakan dulu gitu, supaya menjadi kesaksian yang memang terasa gitu kan. Kemudian ketika saya jalani, saya dapat atasan pun yang ya yang orangnya perfeksionis gitu. Jadi saya pernah diremehkan gitu. Jadi kalau dibilang, eee, teman-teman mungkin merasa, "Ah, atasan saya gini," saya juga pernah kok merasakan itu gitu. Jadi kalau saya bisa bilang, ya udah jalanin dulu seperti apa yang, eee, Tuhan suruh untuk kita taat sama atasan kita, seperti apapun mereka, saya pernah lakukan itu dan buahnya adalah ketika, eee, ada masalah di kantor saya kan ada, efisiensi juga gitu kan Abang Kakak tahap pertama. Ketika itu, karena saya sudah ambil tanggung jawab untuk, ya saya mau coba untuk naik jabatan gitu kan dengan ujian-ujiannya, dengan training-trainingnya gitu kan. Kemudian di saat-saat habis 6 bulan probation untuk tahap seleksi itu, ketuk palu saya lolos gitu kan, dan di saat itu Tuhan nyatakan bahwa God is good gitu. Jadi ada efisiensi semua bagian yang kita nggak perlu staff lagi gitu, kita nggak perlu staff lagi. Jadi staff semuanya dihilangkan. Dan di situ saya bilang, "Ih Tuhan, apa namanya, coba kalau saya kemarin tidak ambil kesempatan itu, coba kalau saya tidak ambil
tidak berani untuk melangkah, untuk coba apa yang Tuhan taruh gitu kan. Mungkin saya udah go gitu, udah out gitu kan, gitu. Tapi Tuhan taruh di situ saya diselamatkan gitu kan. Walaupun mungkin maksudnya ya, penilaian atasan itu kan hanya sebagai, apa sih namanya, hanya sebagai cara, tapi aku yakin itu ada rencana Tuhan di baliknya, pasti Tuhan yang menggerakkan mereka gitu kan. Jadi secara berjalannya waktu, pandemi ada gitu kan, semua efisiensi lagi gitu kan Abang Kakak. Kantor saya pun mendapatkan efisiensi lagi Abang Kakak. Semuanya mulai khawatir lagi, kehilangan pekerjaan di masa pandemi seperti ini gitu kan, di awal-awal kemarin, ada desas-desus, "Oh ya nih kita akan efisiensi lagi," gitu. Mulai khawatir lagi, ada rasa khawatir, cuman selalu dibilang saya selalu sharing sama teman-teman di POSA, sama orang tua saya bilang, "Nggak usah khawatir, tenang aja," gitu kan. Cuman tetap khawatir kan, terus Tuhan, apa namanya, kayak diingetin lagi, "Loh kamu bilang nggak boleh khawatir, kamu kasih tahu ke teman-teman bahwa Tuhan tuh baik, Tuhan tuh kasih tahu, apa namanya, bahwa ya Dia punya rencana buat kamu, ya berarti, eee, selalu indah," gitu kan. Jadi ya kamu harus ingat itu gitu. Tapi ya namanya manusia ya Bang Kakak ya, saya tetap, sempet kuatir, sempet takut kayak, "Duh nanti kalau saya kena PB, saya harus kerja di mana? Bagaimana dengan rekan-rekan saya? Bagaimana dengan ya saya akan kayak gimana nih, kok kayaknya kalau kena cut berarti saya performance saya nggak bagus," gitu, udah pikiran negatif seperti itu. Terus kemudian udah berdoa, terus udah sharing, saya bilang, "Ya udah deh, terserah Tuhan deh maunya baiknya kayak gimana." Tapi ketika saya bilang gitu, tapi saya mengeluh gitu, terus Tuhan kasih, ingat bahwa kalau bilangnya yang terbaik dari Tuhan, kalau bilangnya itu dari Tuhan, berarti yang baiknya dari Tuhan, bukan baik menurut kamu, gitu. Jadi baiknya ya dari Tuhan, apapun yang terbaik itu dari Tuhan, gitu. Singkat cerita saya ada supir taksi langganan yang biasa antar jemput saya kalau di kantor, beda, iman sama kita, terus saya biasa sharing sama beliau, saya bilang, "Pak, saya, mau apa, di kantor lagi goyang juga nih," gitu kan, cerita-cerita gitu. "Oh gitu Mbak, udah Mbak, berdoa aja lah kalau memang rezeki," dia bilang gitu kan. Oke. Tapi ya makin hari kan juga deg-degan, makin belum belum ada kepastian gitu kan Abang Kakak. Makin berdoa, puasa juga gitu kan, udah kayak, "Ya udah deh Tuhan, terserah Tuhan mau kayak gimana," gitu. Terus suatu ketika si bapak taksi ini nanya, "Gimana Mbak, sudah ada pengumuman belum?" "Belum Pak," gitu. Terus dia bilang gini, "Mbak tenang aja," dia bilang, "saya yakin Mbak masih aman di situ." Terus dia bilang, "Kenapa memang Pak?" "Karena kalau Mbak Vena keluar dari sana," dia bilang, "otomatis, rezeki saya juga berkurang Mbak," dia bilang gitu. Dia bilang, "Karena kalau Mbak nggak kerja di sana, eee, otomatis Mbak nggak pakai jasa saya lagi, pelanggan saya jadi berkurang dong Mbak," dia bilang gitu. "Jadi saya percaya Mbak Vena masih di sana karena rezeki saya ada di Mbak Vena." Dan dari situ saya belajar bahwa, oh iya, bukan di mana, eee, saya bekerja gitu, tapi bagaimana pekerjaan saya itu bisa jadi berkat buat orang lain. Saya belajar dari situ gitu Bang Kakak. Jadi, eee, kita belajar saya dari situ belajar bahwa lakukan apa yang kamu ucapkan gitu. Kalau kamu bilang bahwa, eee, kamu percaya sama Tuhan sepenuhnya, ya tunjukkan gitu kamu percaya Tuhan sepenuhnya, jangan setengah-setengah gitu. Dan learning by example gitu. Orang belajar dari contoh. Kita bisa kalau kamu jadi pembina di POSA misalkan gitu kan, ya yang dilihat tuh kamunya, bukan bukan apa, buah-buahnya, hasilnya gitu, bukan apa yang kamu ucapkan aja gitu. Seorang pemimpin tuh bukan cuman apa namanya, banyak omongnya gitu, tapi kalau kamu sudah lakukan itu, sudah terbukti, orang-orang akan ikuti kamu gitu. Jadi itu yang saya dapat selama, maksudnya mungkin kesaksiannya agak ngalor ngidul, cuma saya mau bilang God is good. Gimana pun caranya, eee, ikutin aja pemaunya Tuhan, kita punya kepekaan sendiri-sendiri, dan caranya Tuhan untuk ingatkan kita tuh beraneka ragam, bahkan bisa lewat apa aja, bahkan bisa lewat siapa saja yang bahkan
yang nggak pernah kita duga. Gitu aja sih. Itu aja Kak Citra, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Vena, luar biasa ya Bang Kakak, kesaksian dari Kak Vena. Boleh kasih virtualnya jempol, boleh kasih tepuk tangan, applause buat Kak Vena juga boleh, karena saya percaya dan yakin bahwa anak Tuhan itu pasti dilindungi dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Kunci kuku yang dewasa Nah, saya juga bersyukur. kayak kendor gimana gitu. Ya, ini siapa ya nih yang ini nih? Mohon abang kakak yang mic-nya nyala bisa dimatiin. Oke, tadi Kak Vena juga memberikan sedikit pengalamannya di mana dia ini bisa kita remind lagi ya untuk abang kakak yang mungkin sudah lama atau yang sekarang yang masih baru mengikuti, bahkan tadi yang sudah di wisuda level 1 dan level 2, ya selamat, congratulations buat semuanya. Karena percayalah, apapun yang kita lakukan saat ini mungkin kelihatannya sederhana ataupun membosankan bagi abang kakak, karena seorang pemimpin itu memang harus banyak belajar, dan orang yang malas belajar ya pastinya bilang itu bosan ketemu mulu ya kan di Zoom beberapa lama. Tapi percayalah, ketika contoh Kak Vena bilang katanya dia ikut LTC level 1, level 2 dan MTT dan mengikuti prosedurnya, dan dia tetap sampai sekarang masih proses ya kan Kak Vena ya, masih proses mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Sama buat kita yang di sini, pasti kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk itu. Oke, mari kita tidak berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari KDP. Sebelumnya kita mau menyanyikan pujian Yesus telah mengenal hati kita. Sebentar ya, saya share screen dulu. Kok tidak kelihatan ya? Sebentar. Ya. Kelihatan nggak abang kakak? Boleh jempolnya kalau yang kelihatan. Dan abang kakak yang tidak buka berjalan nggak apa-apa. Mari kita nyanyikan pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Ya. Hanya Di-Mu Bapa, Jiwaku pun tentram. jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku Dengan sepenuhnya. dengan sepenuhnya. Walau dunia Walau dunia melihat rupa, Yesus yang memandang kita. namun kau memandangku Sampai kedalaman hati. sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku Jauh melebihi semua yang terdekat. jauh Sekalipun. melebihi Ya, semua hanya Tuhan yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan supaya
kehidupan memancar senantiasa. terpancar senantiasa. Mari abang kakak boleh menyatukan hati kita sama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, Ya, kita mau dekat dengan kasih Bapa. jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. dengan sepenuh. Walau dunia melihat rupa, Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku namun Kau memandangku ya sampai kedalaman hatiku. sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati kami Kau mengenal hati, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. jauh melebihi semua yang terdekat sekali. Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga Kau hatiku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. ya kepada Kak Devara, si Pak Helut, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kehidupan kami sampai dengan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Inilah yang kami inginkan Tuhan, Kau mengenal setiap hati kami Tuhan. Pada malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hati kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, biarlah apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, itu bukan berasal dari diri hamba-Mu ini sendiri saja Tuhan, tapi berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom kakak dan abang. Aku sebenarnya agak deg-degan ya, karena ini pertama kalinya aku jadi pembicara di ibadah online BKAPAK. Aku taunya itu diminta sama Bang Pasti itu ibadah DPD DKI Jakarta. Tiba-tiba ibadah online BKAPAK, biasanya kan aku dengerin, sekarang aku yang didengar. Oke kakak dan abang ya, aku mau share screen dulu. Temanya menarik ini ya kakak dan abang, karena aku jarang mendengar tema ini. Kalau tentang pemimpinnya udah sering ya, tapi kalau lip service-nya ini mungkin ada, tapi aku nggak ngeh aja ya. Jadi semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memberkati buat kita semua. Udah terlihat ya? Ya kalau kita bicara tentang leader lip service ini kakak dan abang, oh benar. Sebentar. Kalau kita bicara tentang leader lip service sama leader action, ini temanya menarik. Kenapa? Karena kita jadi bisa milih kan, kita ini ada di mana nih? Di leader lip service atau leader action nih. Tapi sebelum kita ke situ, ada pertanyaan dulu yang bisa kita jawab ya. Menurut kakak dan abang, siapa yang memegang peranan penting nih di BKAPAK? Bang Pasti bang. Menurut abang siapa bang yang memegang peranan penting di BKAPAK bang? Siapa bang? Bang Mangasa. Pas banget ya bang. Padahal itu pertanyaan aku juga. Bang Mangasa, Bang Ciko atau Kak Ita? Full timer kan? Yesus. Bang Pasti tadi bilangnya Bang Mangasa ya, Bang Pasti. Iya, Bang Mangasa. Kenapa Bang Mangasa bang? Sebagai pimpinan, sebagai kepala atau pimpinan di Badan Kerjasama Pelayanan Daerah. Karena pemimpin di BKAPAK ya bang. Abang di BKAPAK sebagai apa bang? Saya sebagai pimpinan DPD, Kak.
Oh, jadi menurut abang peran abang nggak lebih penting, nggak sama pentingnya sama kayak perannya Bang Mangasa? Oh, penting juga Kak, kan tapi yang penting tadi. Nggak lebih penting Bang, yang lebih penting, yang penting semuanya. Oke, thank you Bang Pasdi, luar biasa ya. Jadi menurut Bang Pasdi, sama sih saya juga berpikir seperti itu. Bang Mangasa perannya penting, karena dia pemimpin di Bekapak. Tapi kita mau baca dulu nih, di 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 27. Bang Pasdi boleh baca ya Bang? Pasti aja nih. Iya Bang Pasdi aja dulu Bang. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan mata, maka aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Oke, terima kasih Bang Pasdi. Boleh dilanjut Bang Zega? Bang Pasdi ayat ke berapa tadi terakhir, Bang? Maaf. Ini Bang, udah ada di layar Bang. 22. 24 ya KDP? 22 Bang. 22 sekarang Bang. 22 firman Tuhan berkata, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang yang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku Allah di tengah-tengah kamu. Ayatnya. Yang mana? Bila kumpul, setiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semua Bang Zega, abang di ayat berapa itu Bang? Waduh. Maaf ya. Pasal 12. Satu Korintus. Maklum pengantin baru. Pasal 12 ayat 22 ya. Mohon maaf ya KDP ya. Yang di layar Bang, yang di layar aja Bang. Tidak kelihatan. Kecil Bang. Gak apa-apa Bang Zega, gak apa-apa Bang. Masih ada waktu kok Bang. Kita nggak terburu-buru. Tenang aja Bang. Silakan Bang. Kayaknya Abang udah lama ya nggak baca Alkitab ya Bang. Ini kesempatan yang bagus nih Bang. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Terima kasih KDP. Terima kasih Bang Zega, luar biasa Bang Zega, semangat sekali baca firman-Nya. Ya, dari ayat ini kita belajar bahwa setiap bagian di tubuh itu punya peran yang penting.
Demikian juga di BKAPAK nih, kakak dan abang. Setiap orang, apapun posisinya itu, punya peran yang penting untuk kelangsungannya BKAPAK. Jadi kalau tadi Bang pas dibilang Bang Mangasa yang punya peran penting, ternyata enggak juga, Bang. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 14-27, itu setiap bagian itu kan punya peranan yang penting. Jadi bukan cuma Bang Mangasa yang punya peran yang penting. Kita semua yang ada di dalam BKAPAK itu punya peran yang penting. Seperti halnya kita bisa lihat di sini ada gambar tubuh manusia ya. Nah, seperti inilah kalau kita gambarkan BKAPAK itu. Semua bagian itu punya peranan yang penting. Kayak ketua, misalnya Bang Mangasa sebagai ketua umum. Dia punya pemikirannya kan di kepala itu kan posisinya. Tapi kalau wakil ketuanya di leher ini tidak berfungsi dengan baik, kepalanya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga dengan yang di, kalau kita sebagai, kita punya tangan, punya kaki, kalau salah satu nggak berfungsi dengan baik, tetap bisa jalan, tapi nggak efektif. Jadi semuanya punya peranan yang penting, kakak dan abang, terlebih khusus di BKAPAK ya. Nah, pertanyaannya, kenapa seringkali kita menganggap peran kita tidak penting, khususnya di BKAPAK? Kenapa, kakak dan abang? Print memory ya. Jawabannya nanti bisa dipikir-pikir lagi, tapi saya mau kasih tahu aja ini. Karena kita tidak menganggap diri kita ini pemimpin. Ketika kita tidak menganggap diri kita ini pemimpin, maka kita tidak menganggap peran kita ini penting. Ini yang perlu kita hati-hati ya, kakak dan abang. Nah, karena kita seringkali lupa kalau kepemimpinan itu adalah tentang tindakan kita, bukan tentang posisi kita. Gitu kakak dan abang. Jadi kita, kalau kita di BKAPAK, kita harus yakin. Dan kita harus paham kalau kita semua ini punya peranan yang penting. Bukan cuma Bang Mangasa, bukan cuma Kak Ita, bukan cuma Bang Ciko, atau DPD, DPP, DPC, bahkan sampai anggota mitra dan kader-kader itu juga punya peran yang penting. Bukan cuma satu orang aja, karena kita seringkali lupa kalau kepemimpinan itu bukan tentang posisi, tapi tentang tindakan kita. Itulah kenapa kakak dan abang, kita lebih sering berada di bagian yang ini nih, leader lip service, daripada berada di bagian leader action. Kita lebih suka berbicara tentang kepemimpinan daripada melakukan kepemimpinan itu sendiri. Karena kita lupa kalau kita punya peran yang penting sebagai pemimpin. Gitu nggak sih kakak dan abang? Apa perasaan saya saja? nanti kita bisa lihat ke dalam diri kita masing-masing ya kakak dan abang. Oke, nextnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa keluar dari posisi leader lip service menjadi seorang leader yang bisa menunjukkan atau mengambil tindakan di dalam kepemimpinan kita. Yang pertama adalah kita harus sadar kakak dan abang bahwa kita ini pemimpin. Kalau kita nggak sadar kalau kita ini pemimpin, kita nggak akan bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita sadar, maka kita tahu bahwa peran kita di BKAPAK sangat penting. Kita tidak akan menyepelekan atau abai terhadap tanggung jawab kita. Ini kalau kita tahu dan kita sadar bahwa kita ini pemimpin. Jadi bagaimana supaya kita nggak cuma jadi pemimpin yang ngomong-ngomong aja, kita harus sadar dulu kalau kita ini pemimpin. Kalau kita nggak sadar dan kita nggak yakin kalau kita ini pemimpin, kita akan mengabaikan tanggung jawab kita. Seringkali gitu kan, kalau di BKAPAK kan, banyak pengurusnya tapi nggak ada yang ngerjain tugasnya, akhirnya di situ-situ aja. Itu kenapa? Karena kita lupa kalau kita ini pemimpin. Di sini kita berbicara tentang kepemimpinan, tapi tindakan kita tidak mencerminkan kepemimpinan. Jadi kalau kita mau berubah, kita harus sadar bahwa kita ini pemimpin. Jadi kita punya tanggung jawab dan kita punya peran yang harus kita jalankan sebagai seorang pemimpin. Apalagi yang kedua adalah kita tidak hanya menyampaikan materi atau firman Tuhan, tapi juga mau melakukan apa yang kita sampaikan atau ajarkan. Kalau tadi Kak Fena bilang kayaknya nggak relate kesaksiannya aku bilang sih relate banget ya. Karena Kak Fena tadi bilang dia nggak cuman ngomong aja, tapi dia juga melakukan apa yang dia dapatkan, apa yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan selama dia di BKAPAK. Dan dia minta naik pos jabatan kan, berarti itu kan tingkatan untuk menjadi pemimpin kan. Mungkin sekarang dia juga jadi pemimpin terus mau naik lagi lebih lagi kan. Itu bagus. Nah, ini dia. Seringkali kita itu tidak seperti itu. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya kan pasti semua kita yang ada di sini pernah menyampaikan firman Tuhan di ibadah persekutuan atau ibadah-ibadah yang lain, atau pas di rapat kita ngasih saran, itu kita suka. Tapi ketika kita disuruh melakukan apa yang kita sampaikan atau ajarkan, tunggu dulu. Seringkali kita seperti itu. Iya kan ya? Apa perasaan saya aja? Kita seringkali seperti itu kan. Melakukan apa yang kita... Nah, kayak misalnya contohnya kita
menyampaikan firman Tuhan atau ngajarin tentang, kita harus ke ini kan, ke kader-kader backup gitu kan. Kita harus punya kelompok kecil karena kelompok kecil ini begini. Tapi kalau kita lihat lagi diri kita punya nggak kelompok kecil? Kalau tadi di ibadah wisuda, Bang Cio kan juga tentang fokus pemimpin kan. Juga menyampaikan tentang ini, fokus kita harus melakukan kepemimpinan kita. Kita harus nggak cuma mikirin diri kita sendiri, tapi juga mikirin orang lain. Nah, kalau misalnya kita bilang kita harus kelompok kecil itu penting, kita harus tunjukin juga. Kalau misalnya kita tuh punya kelompok kecil, itu contoh simpelnya. Nah, kalau misalnya kita mau berubah dari seorang leader lip service menjadi seorang leader yang melakukan tindakan, ya kita harus melakukan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ajarkan. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi kita nggak ngelakuin itu. Kita harus mau waktu kita khotbah kan, atau kita nyampein firman Tuhan, kita harus mau kakak dan abang berkorban. Kita harus mau melayani, diminta kalau Tuhan tunjuk kita untuk jadi ini, ya kita harus mau. Tapi ketika itu dilakukan ke kita, tunggu dulu. Aduh, maaf kakak dan abang, maaf Bang Ciko, maaf Bang Mangasa, pekerjaan saya masih banyak banget nih. Karena kan Bang pasti juga bilang kan, waktu untuk nantang jadi MC aja nih sebelum Kak Citra udah 4 orang yang nolak. Gitu kan, untuk jadi MC aja. Padahal kita diajarin, kita ngajarin orang kalau misalnya kita diminta untuk melayani, ya jangan ditolak pelayanan itu. Itu kakak dan abang. Jadi kita perlu meng-cross check lagi kita ada di posisi ini atau enggak. Selanjutnya adalah, ini dia nih kakak dan abang. We need to remember that leadership it's not about saying the right things. It's about doing the right things. Kepemimpinan itu bukan tentang kita berbicara yang bagus-bagus, lip service tadi. Tapi kepemimpinan itu adalah ketika kita melakukan apa yang benar, leaders action. Itu yang perlu kita ingat dan kita refresh kembali. Apa yang sudah kita lakukan selama ini di backup gitu. Karena storytelling itu tidak membuat orang merasakan kepemimpinan kita. Kan kalau kita jadi pembicara atau kita ngasih kesaksian atau dan lain-lain, itu kan kita menceritakan apa yang pernah kita alami dulu kan. Tapi orang itu, kader kita atau mahasiswa baru yang di backup ini, mereka nggak lihat kita yang dulu, mereka lihat kita yang sekarang. Kalau kita bilang dulu kita banyak berkorban, kita naik ini, dulu pelayanan susah-susah segala macam, tapi kalau mereka nggak lihat itu kita lakukan sekarang, mereka nggak akan lihat kepemimpinan itu di dalam kita. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang tepat, ya kita harus melakukan apa yang kita katakan, bukan cuma storytelling aja. Bukan cuma ceritain masa-masa lalu kita waktu kita masih melayani waktu mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi yang orang lihat itu adalah kita yang sekarang, bukan kita yang lalu-lalu. Gitu kakak dan abang. Selanjutnya, yang perlu kita rubah adalah melihat sesuatu dengan cara yang berbeda kakak dan abang. Kita tidak akan melihat masalah sebagai masalah, tapi sebagai cara Tuhan membuat kita mencapai kapasitas terbaik kita ini kakak dan abang. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang punya tindakan, kita harus merubah cara berpikir kita. Kalau kemarin di LTC juga, Bang Winton juga khotbah soal ini, dia bilang kalau kita punya roh kepemimpinan, maka kita akan melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Atau kita bisa melihat hal yang berbeda dari apa yang dilihat orang lain. Salah satunya ini dalam menghadapi masalah. Kita bisa cross-check diri kita sendiri ketika kita ada masalah, apa yang kita lakukan. Apa sikap yang kita ambil. Bisa kita ambil contoh di backup ya. Kalau misalnya kita ada masalah di backup, apa yang kita ambil sikap kita? Apakah kita menghadapi masalah itu, mencari solusinya, atau kita malah step back, mundur dulu, menenangkan diri, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita berbeda dari pemimpin yang leader action atau leader lip service. Kita tahu kan, pemimpin itu adalah problem solver, bukan malah menghindari masalah. Jadi kalau kita punya masalah, seharusnya kita itu menghadapi masalah itu, bukannya kita malah menghindar dari masalah-masalah yang ada. Bahkan kadang-kadang, aduh dia lagi banyak masalah, udah biarin aja, nggak usah pelayanan. Nggak kayak gitu caranya. Gitu sih ya kalau menurut saya. Selanjutnya adalah kita tidak lagi mengharapkan penghiburan atau motivasi dari manusia. Karena kita tahu yang bisa memberikan damai sejahtera buat kita adalah penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Ini sering banget kita terjadi kan kalau kita melayani, aduh jenuh banget nih. Apalagi kalau kita lagi down kan. Kita butuh dihibur sama orang. Kalau saya bilang sih kita jangan mengharapkan penghiburan dari orang, karena apa yang kita harapkan itu, apa yang orang lakukan ke kita itu belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang-kadang kita butuh dihibur, tapi orang itu nggak ngelakuin itu, malah kita jadi tambah down. Jadi lebih baik kita punya pengharapan itu atau penghiburan itu yang datangnya dari Tuhan. Karena kan Tuhan juga bilang, mari engkau yang letih lesu datanglah kepadaku. Firman Tuhan nggak bilang, hai engkau yang letih lesu, yang butuh motivasi segala macam, datanglah ke teman-temanmu. Datanglah ke rekan kerjamu. Enggak. Tuhan bilang, hai kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku.
Jadi kita harus merubah cara pikir kita dalam menghadapi masalah dan dalam mencari penghiburan dan motivasi-motivasi. Kita datang aja ke Tuhan. Kalau kita datang ke Tuhan, itu kita nggak akan meninggalkan pelayanan. Tapi kalau kita mengharapkan penghiburan atau motivasi dari manusia ketika kita jenuh, dan kita nggak dapet itu udah pasti kita ninggalin pelayanan. Gitu. Jadi kita harus mengubah cara pikir kita dari masalah dan juga harapan-harapan kita ini harus kita gantungkan kepada Tuhan. Selanjutnya, kita tidak lagi mengharapkan toleransi dari orang lain atau menjadikan toleransi sebagai alasan kita. Ini saya punya ini ya pengalaman dari si panitia LTC ini. Ini kalau menurut aku ini contoh dari tidak menjadikan toleransi itu sebagai alasan. Karena waktu dalam ini LTC ini kan cepat banget kan. Jadi minggu lalu itu kita udah tes dan minggu ini 1 minggu aja jaraknya kita udah wisuda. Kalau sebelumnya itu butuh lebih dari 2 minggu untuk kita bisa wisuda. Dan yang lebih luar biasanya lagi dari proses ini, panitianya itu semuanya sakit ketika mempersiapkan LTC ini atau wisuda ini. Mereka semua sakit itu tuh 99 orangnya tuh. Walaupun bukan mereka yang sakit, orang tuanya mereka sakit. Tapi mereka nggak jadikan itu untuk minta ditoleransi. Kak Senta, tolong dong toleransinya, Kak. Saya lagi sakit nih COVID, mama saya lagi sakit, saya harus jaga bapak saya lagi sakit. Mereka nggak jadikan itu sebagai alasan mereka untuk ditoleransi. Kalau menurut aku ini yang perlu kita pelajari ya dari teman-teman panitia ini. Karena seringkali hal-hal kecil aja kita minta ditoleransi. Ya kan? Dan terlalu banyak toleransi itu bagus. Tapi kalau kelebihan, ya jadinya kita nggak kemana-mana kalau kita terlalu banyak toleransi. Gitu kan? Kayak di PKP kan banyak kan toleransinya. Khususnya kayak apa ya? Oh, iuran. Setiap tahun pasti pemutihan terus. Padahal habis dari pemutihan itu nggak berubah-berubah terus. Toleransinya kebanyakan kan. Tapi nggak berubah. Kalau toleransi itu ada perubahan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berubah, ya ngapain kita lakukan terus gitu kan. Itu contoh ya, Bang. Kalian ini ya yang sering inget-ingetin ya. Nah, itu lagi nih, kita harus sadar nih, kalau kita itu pemimpin. Kalau pemimpin tahu, tugas dan tanggung jawabnya. Kalau kita harus bayar iuran ya bayar, nggak perlu diinget-ingetin. Kan pemimpin itu harus kreatif, inisiatif, dan proaktif kan. Kalau kita belum itu ya jangan sebut kita pemimpin. Gitu sih. Jadi kita harus tahu tanggung jawab kita itu apa. Dan jangan jadikan toleransi, karena bukan cuma kita doang yang punya masalah, bukan cuma kita doang yang harus dimengerti. Justru kalau kita, itu namanya kalau kita minta dimengerti terus-terusan, minta ditoleransi terus-terusan, itu menunjukkan bahwa kita ini tidak memiliki mindset sebagai seorang pemimpin. Tapi kita memiliki mindset sebagai seorang follower yang mau dilayani terus, bukannya melayani. Karena kan kita tahu, pelayanan itu kan, kita nggak melayani aja banyak masalah kan. Apalagi kita pelayanan kan yang pakai hati kan. Pasti banyak banget masalahnya. Jadi kalau masalah, terus kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain, kita nggak melayani pun kebutuhan itu tetap ada. Jadi itu sebenarnya sih seharusnya tidak dijadikan alasan buat kita untuk menghindari pelayanan. Atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin di BKPAK ini. Karena kita kan semua pemimpin kan. Kita harus yakin itu dulu. Jangan-jangan cuma saya doang lagi yang mikir saya pemimpin. Bang Mangasa ding yang pemimpin. Bukan cuma Bang Mangasa, kita semua ini pemimpin. Karena kita tahu tadi kan, pemimpin itu bukan tentang posisi, tapi tentang tindakan kita. Dan kalau misalnya sebagai pemimpin, kita itu tidak menomorsatukan diri kita, tapi menomorsatukan orang-orang yang kita layani. Yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Gitu. Jadi, ada yang bilang, si Dr. Munro, dia bilang leadership is born when tolerance ends. Whenever you tolerate, you will never change. Kepemimpinan itu lahir ketika kita mengakhiri toleransi. Kapanpun kita terus bertoleransi itu nggak akan ada perubahan. Kan kebanyakan toleransinya kan, aduh, kasihan dia nggak bisa jadi MC karena dia baru sembuh sakit ya, terus kan udah sembuh, nggak sakit lagi kan, harusnya masih bisa kan. Akhirnya dia nggak jadi MC terus, nggak jadi melayani kan. Kadang-kadang kan gitu kan di panitia, jangan dilibatin dulu abang ini karena dia gini. Sampai seterusnya dia nggak dilibatin terus. Jadi kan nggak ada perubahan kan. Jadi kita harus, kita ukur-ukur toleransi kita udah sampai mana. Supaya BKPAK berkembang, kitanya juga berkembang. Gitu. Selanjutnya, bisa terlihat ya di sini ya kakak dan abang. Ada yang tahu nggak visi BKPAK dan goalnya BKPAK? Bang pasti mau jawab ya bang? Bang pasti udah batuk-batuk. Kasih alom.
Apakah visi BKP, Kak? Kak Shalom? Lewat chat Kak katanya. Lewat chat Kak dia. Oh, Kakak kelamaan ya, Kak. Kalau lewat chat, kita ganti aja. Kak Yuni. Apakah visi BKP, Kak? Kakak pelatihan ya, Kak? Aku Apa masih cuma catat tadi yang tahu? hafal. Kak, ini bukan hafalan, Kak. Ada, Kak? Mempersiapkan pemimpin bangsa yang berkarakter Kristus di Goalnya, Kak? bangsa ini. Goalnya 2008 100 pemimpin bangsa. Kakak yakin Di itu tahun masih tujuan BKP? Masih dong 100 pemimpin Di tahun di 2028? 2028. Itu tujuan BKP, Kak? Ya. Kakak belum lihat ini ya? Ininya BKP yang baru ya? Oh belum, makanya tadi kan aku mau lihat tadi catatannya. Iya, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Oke, Kak Yuni, untung Kak Yuni tahu ya. Visi dan misi BKP, ya betul sekali, Kakak dan Abang. Visi BKP itu mempersiapkan pemimpin bangsa berkarakter Kristus. Dan goal BKP itu mencetak 100 pemimpin bangsa. Kalau di link BKP itu selama 20 tahun. Gitu. Tapi nggak tahu sekarang udah berubah, masih sama nggak di yang 2028 itu. Gitu. Tapi yang mau jadi pertanyaan buat saya adalah, apakah visi dan goal ini di BKP ini menjadi visi dan misi kita juga nggak? Apakah ini menjadi visi kita dan menjadi goal kita? Percuma Kak Yuni hafal, tapi kalau itu nggak jadiin visi dan misinya Kak Yuni, ya kan? Contohnya kayak gitu. Contoh ya Kak Yun. Gitu. Jadi kita harus pastiin dulu nih, visi BKP sama goal BKP ini itu benar-benar visi dan goal kita nggak? Karena kalau ini nggak jadi visi dan goal kita, maka mungkin kita harusnya nggak ada di BKP. Kalau visi ini dan goal ini tidak menjadi visi dan goal kita juga, mungkin kita bukan di sini tempatnya. Mungkin seharusnya kita tidak ada di sini. Mungkin itulah sebabnya kita tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kita perlu pasti dulu nih, ini visi BKP sama goal BKP ini punya kita atau bukan? Karena Kakak dan Abang, visi itu lebih penting dari kepemimpinan. Karena visilah yang membuat kita menjadi pemimpin. Kalau kita nggak punya visi untuk jadi pemimpin bangsa, kita nggak akan pernah jadi pemimpin. Kalau kita nggak punya goal untuk jadi 100 pemimpin bangsa, kita nggak akan pernah jadi pemimpin. Kalau kita nggak punya visi itu. Jadi kita harus pastikan dulu kalau kita ini punya visi mempersiapkan pemimpin bangsa berkarakter Kristus. Dan kita punya goal untuk mencetak 100 pemimpin bangsa. Kalau ini kita punya, maka kita akan antusias ketika kita mengkader orang. Karena ini adalah visi dan ini adalah visi kita. Ketika ini adalah visi kita, kita akan lebih rela berkorban lagi untuk mencapai visi ini. Karena ini adalah visi kita. Berbeda kalau ini bukan visi kita. Kalau visi kita cuma memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya kita nggak ada di BKP harusnya. Gitu sih. Gitu ya. Kayaknya abis ini saya selekat deh. Oke, Kakak dan Abang. Nah, ini nih. Ini kayaknya langsung abis ini saya dikeluarin dari BKP. BKP tidak menghasilkan pemimpin, Kakak dan Abang. Ya kan? Coba Kakak dan Abang perhatikan dulu kata-kata ini ya. BKP tidak menghasilkan pemimpin. Kita yang bisa menghasilkan pemimpin melalui BKP. Karena BKP itu wadah. Sama aja kayak blender kan. Apel itu nggak akan jadi jus kalau nggak akan ada jus apel kalau apel itu nggak dimasukin ke blender. Blender itu bisa menghasilkan jus kalau ada apel yang dimasukin. Begitu juga dengan BKP. BKP itu wadah. Kalau kita nggak ada di dalam sana, kita nggak mau diproses di dalam sana, ya kita nggak akan bisa. BKP nggak akan bisa menghasilkan pemimpin. Kalau kita punya goal itu, Kakak dan Abang, kita harus yang proaktif. Karena kita yang menghasilkan pemimpin melalui BKP. Bukan BKP yang menghasilkan pemimpin kayak kita ini, bukan. BKP itu wadah. Kita yang mau pakai wadah itu atau enggak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita
ngeluh-ngeluh di BKPAK, saya udah berpuluh-puluh tahun nih, tapi kok saya nggak jadi pemimpin? Ya jangan salahin BKPAK-nya. Introspeksi ke diri kita. Kita sudah mempergunakan BKPAK itu untuk menjadikan kita pemimpin atau enggak? Kalau misalnya kita BKPAK ngadain seminar, ngadain pembekalan alumni kita nggak pembekalan anggota kita nggak datang, ya itu kan kita tidak memaksimalkan BKPAK sebagai wadah. Kenapa jadi BKPAK yang disalahkan? Kalau kita nggak jadi pemimpin, kita yang nggak mau diproses jadi pemimpin. Kita diminta jadi ini, melakukan itu. BKPAK itu sistemnya udah bagus sebenarnya ya. Kegiatan-kegiatannya juga udah luar biasa. Kita ada pelatihan. Bahkan sekarang yang bidang pengembangan alumni ya, yang ada grup chat sendiri untuk yang nyari-nyariin orang itu, orang yang lagi membutuhkan kerja kan. Terus ada juga bidang sosialnya, katanya udah mulai kalau ada kerabat dekat atau keluarga inti yang sakit COVID bisa diinfoin, nanti bisa dibantu. Kita udah ada kan wadah itu kan, tapi kita mau nggak ngelanjutin itu? Kita mau nggak memakai wadah itu dengan maksimal? Karena kalau di BKPAK itu kadang-kadang awalnya aja bagus. Memulainya bagus, tapi melanjutkannya itu yang putus di tengah jalan. Nah, itu yang harus kita hati-hati juga. Gitu. Jadi kita harus, kalau kita mau jadi pemimpin, ya kita harus memaksimalkan BKPAK. Bukannya kita mengharapkan BKPAK untuk mencetak pemimpin. Kita yang harus memakai BKPAK untuk menghasilkan pemimpin. Gitu, Kakak dan Abang. Nah, BKPAK akan berkembang kalau kita sebagai anggota BKPAK itu yakin bahwa diri kita ini pemimpin. Dan berperilaku layaknya seorang pemimpin. Kita juga harus punya cara pandang seorang pemimpin. Jangan masalah dikit kabur, masalah dikit menghilang entah kemana. Itu bukan cara pandang seorang pemimpin, ya kan? Kita harus berperilaku layak sebagai seorang pemimpin. Kalau kita bilang harus melayani, ya ketika kita diminta untuk melayani, kita melayani juga. Seperti yang Kak Vera bilang tadi kan. Dia bilang di POSA mungkin suruh begini, di kantornya dia melakukan hal yang sama. Itu perilaku seorang pemimpin, jadi dia tidak melakukan apa yang di luar dari yang dia katakan. Kita juga harus seperti itu kalau kita mau BKPAK ini berkembang dan mencetak pemimpin ya. Terus kita juga harus yakin visi dan goalnya BKPAK itu adalah visi dan goalnya kita juga. Selama kita nggak yakin itu visi dan goalnya buat kita, ya kita nggak akan memberikan yang terbaik di BKPAK ini untuk menjadi pemimpin atau menghasilkan pemimpin. Gitu. Jadi kita itu bukan cuma sekedar mendengar atau menyampaikan kata-kata manis saja. Kita nggak sekedar lip service saja, tapi harus ada action yang kita lakukan. Kalau kita mau berkembang sebagai pribadi dan juga sebagai organisasi. Nah, jadi stop lip service, Kakak dan Abang. Be a leader. Kita harus jadi benar-benar jadi seorang pemimpin. Bukan cuma pemimpin yang menceritakan kenangan-kenangan masa lalu. Gitu, karena orang nggak lihat kita yang dulu, orang lihat kita yang sekarang dan yang akan datang. Murid-muridnya Tuhan Yesus kan mereka, kehebatan-kehebatan mereka tidak mereka ceritakan sendiri, tapi diceritakan oleh orang lain. Kita bisa juga sampai ke tahap itu. Bukan kita yang menceritakan dulu kita gini, orang yang akan menceritakan hal itu. Itu yang dicapai, tahap yang dicapai oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Yang 12 orang itu kan. 12 orang bisa mengubahkan dunia. Kita ada 100 orang sudah mampu mengguncangkan Jakarta. Itu tantangan buat kita. Kalau Tuhan Yesus dengan muridnya aja 12 orang bisa, kan kita punya Tuhan yang sama kan? Asal kita berperilaku seperti seorang pemimpin. We don't lead by lip service. We lead by example, Kakak dan Abang. Seperti yang tadi Kak Vena juga bilang di kesaksiannya. Kita harus jadi pemimpin, kita harus jadi contoh. Kita nggak cuma ngomong aja. Karena change happen when people actively participate. Lip service is what happens when people don't. Akan ada perubahan kalau kita, anggota BKPAK semuanya ini, berpartisipasi aktif. Selama kita nggak kita nggak berpartisipasi aktif, kita nggak proaktif, kita nggak kreatif dan nggak inisiatif, kita cuman lip service aja. Kita masuk ke golongan orang-orang yang lip service. Gitu. Jadi kita harus bisa membawa perubahan buat
backup dan juga buat cuman kasih lip service saja, tapi pemimpin yang benar-benar. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Bila Tuhan kami yakin, memiliki keyakinan Tuhan Yesus akan visi yang Kau tanamkan buat setiap kami Tuhan Yesus. Kau mau jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Kau mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus untuk organisasi kami BKP ini Tuhan. Tuhan mau pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus di dalam mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter seperti Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi dapat merema dan dapat meresap dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan apa yang Kau perintahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.